Shalom bersama dengan Ephrata Devotion. Pengampunan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus didasarkan pada belas kasihan Allah. Hal ini terlihat jelas dalam perumpamaan Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Dalam konteks perikop ini, sebagaimana hamba yang berhutang itu dituntut agar melunasi hutangnya. Oleh belas kasihan raja itu, hamba yang berhutang banyak dibebaskan. Perumpamaan ini mengungkapkan suatu kebenaran penting tentang pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Richard Strauss berkata, ketika Yesus Kristus menundukkan kepalanya untuk menyerahkan nyawanya, ia berseru, "Sudah selesai." Kata ini ditulis dalam konteks bahasa Yunani, sebuah kata yang kadang-kadang dipakai untuk transaksi dagang pada waktu itu. Kalau ditulis di sehelai kwitansi, katanya itu berarti lunas. Tak ada yang dapat kita tambahkan kepada apa yang telah dilakukan Kristus. Tak ada yang kita lakukan yang membuat kita layak menerima pengampunannya, dan tidak ada yang dapat kita bayar untuk memperolehnya. Dan ini semua adalah kasih karunia Allah. Seperti Yesus yang memberikan teladan bagi orang percaya. Contohnya, ia mengampuni orang lumpuh, Matius 9 ayat 2. Perempuan yang berdosa, Lukas 7 ayat 47. Perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, Yohanes 8 ayat 10 sampai yang ke-11. Bahkan mengampuni orang yang menyalibkan dia, Lukas 23 ayat 34. Dan masih banyak contoh pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus lakukan? Sebenarnya seluruh tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mati, mengampuni segala dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Dengan menerima pengampunan Allah yang luar biasa ini, kita disanggupkan untuk dapat mengampuni orang lain. Inilah yang menjadi sukacita orang percaya yang sudah diampuni dosanya. Dengan demikian, kita diminta oleh Yesus untuk mengampuni. Karena inti pengajaran Kristus tentang pengampunan menuntut pengaplikasian seperti Kristus dengan kasih-Nya telah mengorbankan hidupnya untuk mengampuni saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti hamba yang sudah diampuni namun dia tidak mau mengampuni. Matius 18 ayat 34. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Hamba yang jahat tidak mau mengampuni setelah ia mendapat pengampunan. Di sini tampak jelas sukacita yang dimiliki hamba ini tidak disalurkan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita di sini belajar orang yang sungguh menghayati pengampunan dari Allah wajib meneruskan pengampunan itu kepada sesamanya. Jadi setiap orang yang percaya seharusnya mengampuni. Kenapa? Sikap ini perlu diambil dan diaplikasikan oleh setiap orang yang percaya yang telah menerima pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ketidakmampuan mengampuni ini mengakibatkan dirinya dilaporkan kepada raja seperti Matius 18 ayat 31 dan berbuah penghukuman Matius 18 ayat 35 dan Matius 18:35 menegaskan apa? Bahwa Allah akan menolak orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini boleh diingatkan kembali bahwa kami orang-orang percaya harus memiliki belas kasihan yang mau mengasihi, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajari kami Bapa untuk senantiasa memiliki karakter seperti Kristus yang setia, yang selalu mengampuni dan terus mengampuni. Ini doa hamba-Mu Tuhan Yesus, ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.